Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai identitas trigonometri pada Desmos pertemuan pertama yang telah kalian kerjakan. Untuk itu, di dalamnya pun akan ada penjelasan mengenai sampel jawaban yang sudah kalian kerjakan. Selamat menyaksikan ya. Nah, pada persepsi, Ibu menanyakan kepada kalian, setiap orang kan pasti memiliki identitasnya masing-masing ya. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud identitas? Apa yang dimaksud identitas pada trigonometri atau identitas trigonometri? Kalau kita pikirkan, setiap orang pasti memiliki identitasnya masing-masing ya. Dan yang namanya identitas itu pasti bersifat unik. Jadi antara satu individu dengan individu lain tentu memiliki identitas yang berbeda. Maka dari itu, identitas pasti selalu benar dan tidak ada yang salah karena tiap individunya bersifat unik. Ini merupakan sampel jawaban dari teman kalian. Identitas adalah daftar riwayat diri yang biasanya menyerupai biodata, betul. Lalu identitas trigonometri adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap pengganti variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Oke, kita sederhanakan ya. Jadi maksud dari penjelasan teman kalian ini gitu ya. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau misalnya identitas itu bersifat unik, artinya selalu benar. Begitupun dengan identitas pada fungsi trigonometri atau identitas trigonometri ini merupakan relasi atau kalimat matematika yang nilainya selalu benar untuk setiap uh, variabelnya gitu ya, mau variabelnya alfa, beta, zeta, gamma, x gitu. Yang namanya fungsi trigonometri, variabelnya itu pasti berbentuk sudut. Itu yang dimaksud identitas trigonometri ya. Jadi hubungan gitu yang nilainya selalu benar. Itu keyword sederhananya. Kalian boleh mendefinisikan dengan arti yang lain, itu hak kalian, tapi kurang lebih tujuannya ke sana gitu ya. Nah, Ibu mengajak kalian mengingat kembali materi apa sih yang ada di kelas 10. Kan kalian sudah belajar mengenai trigonometri ya. Kira-kira kalau ada CSC itu dibaca apa? Kosekan kan? Jadi kosekan X adalah kebalikan dari sin. Berarti jawabannya adalah 1/sin X. Ini ya. Kemudian sekan X kebalikan dari cos X. Berarti jawabannya adalah 1/cos X. Yang terakhir, kotangan X adalah kebalikan dari tan X, sehingga jawabannya adalah 1/tan X. Beberapa masih ada yang ingat, tapi ada juga yang ternyata lupa. Ini basic sekali, jadi Ibu harap kalian tidak melupakannya. Nah, kemudian perhatikan gambar segitiga siku-siku tersebut. Ingat kembali materi kelas 10 sehingga ini harusnya ada A-nya ya, sehingga kita peroleh sin alfa. Jadi yang menjadi patokannya itu adalah sudutnya ya, sudut ini nih, si alfa. Dia yang jadi patokan apakah sisinya ini sisi depan, yang ini sisi depan kan, yang ini sisi miring, yang ini sisi samping. Karena yang jadi patokannya itu adalah sudut alfanya ini. Kalau misalnya sisi depan itu otomatis yang di depan sudut. Sisi miring adalah sisi terpanjang pada segitiga. Kemudian sisi di samping adalah sisi yang bersentuhan dengan sudutnya. Kita ingat kembali kalau misalnya sin alfa itu depan per miring, berarti sisi depannya adalah Y, sisi miringnya adalah R ya. Kemudian kosinus alfa itu samping per miring, sehingga sisi sampingnya itu adalah X, sisi miringnya adalah R. Kemudian untuk tan alfa itu depan per samping, berarti Y per X. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau kosekan alfa itu kebalikan dari sin. Jadi kalau sin itu depan per miring, maka kebalikannya adalah miring per depan. Sehingga kosekan alfa itu sama dengan R per Y. Yang sekan alfa juga sama, kebalikan dari cos, maka dia jadi R per X. Kemudian kotangan alfa kebalikan dari tan, maka dia jadi X per Y. Seperti itu.
Nah, jika tan alfa sama dengan y per x atau depan per samping, maka tan alfa, nah kita bisa memisalkan ya, y ini tadi kita punya yang ada hubungannya dengan x itu bisa kita munculkan menjadi y per r dan x per r. Sama saja kan, bentuk yang ini, yang y per x itu kalau kita lihat ketika r-nya dicoret kan yang bawah juga sama ya, kembali kepada bentuk tan alfa, sehingga bentuk y per x ini sama dengan bentuk yang di bawahnya. Atau kalau kita ingat yang tadi setelah kita definisikan y per r itu kan depan per miring itu adalah sin alfa dan x per r itu cos alfa, sehingga kita bisa simpulkan kalau tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, bagaimana dengan kotangan alfa? Kotangan alfa itu kan kebalikan dari tan. Kalau tan itu sin per cos, maka kebalikan dari sin per cos adalah cos per sin. Ini identitas yang pertama dan kedua kita peroleh. Selanjutnya, Ibu mengajak kembali kepada kalian untuk mengingat bagaimana bunyi teorema Pitagoras. Mayoritas sudah bisa menjawab betul kalau sampel jawaban yang betulnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, atau bunyinya adalah panjang sisi miringnya itu merupakan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain gitu. Jadi ini kan penjumlahan dari sisi yang lainnya itu ada x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, akar dari itu untuk mencari panjang sisi miringnya. Tapi boleh kita rumuskan juga menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Oke anak-anak, kemudian untuk menemukan identitas trigonometri yang lain, kita punya modelnya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Bagaimana caranya? Kita coba bagi teorema tersebut dengan r kuadrat. R kuadrat kan salah satu suku dari teorema Pitagorasnya ya. Sehingga kita peroleh jadi x kuadrat per r kuadrat ditambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Ini kan ada yang bisa dibagi dan ada yang bisa kita ubah ya. Ketika bentuknya kuadrat, kita boleh dong mengeluarkan pangkatnya, sehingga kita mempunyai x per r kuadrat ditambah y per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat, itu sama dengan 1 ya. Nah, kita lihat kalau misalnya x per r ini adalah kosinus alfa dan y per r adalah sin alfa, sehingga kita peroleh cos kuadrat. Kenapa cos kuadrat? Ini kan ada tanda pangkat 2, ini juga sama ada pangkat 2, sehingga kita peroleh cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Atau kita boleh menukar posisinya, ini kan penjumlahan ya, otomatis bersifat komutatif. Kita boleh saja menukar sin kuadrat alfanya jadi di kiri, sehingga kita peroleh jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau kita boleh memindah ruaskan salah satu komponen agar menjadi cos kuadrat alfa, sin kuadrat alfanya pindah ke ruas kanan sehingga jadi 1 min sin kuadrat alfa. Atau kalau misalnya sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa, seperti itu. Itu identitas yang selanjutnya ya. Kemudian ibu menanyakan kepada kalian untuk menemukan identitas trigonometri yang lain, coba bagi dengan x kuadrat. Berarti nanti bentuknya jadi x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Dan beberapa orang menjawab betul, bagus, sehingga kita peroleh x kuadrat dibagi x kuadrat itu hasilnya 1 ya. Kemudian y per x, kita lihat bentuk y per x itu adalah tan ya. Nih, ini y per x, sehingga dapat menggantikan y per x yang ini diganti oleh tan kuadrat alfa. Dan r per x yang ini kita lihat di sini, ini adalah sekan alfa, berarti kita tulis sekan kuadrat alfa. Kalian boleh menuliskan tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa min 1. Boleh juga menuliskan
1 sama dengan secant kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa, itu boleh ya. Jadi dipindah-pindahkan komponennya boleh. Kemudian ketika menemukan bentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat yang dibagi oleh y kuadrat, berarti kita peroleh ini kan dibagi y, yang bentuk ini jadi x per y, kemudian y per y kuadrat per y kuadrat itu sama dengan 1, dan kita ubah bentuk yang lain, berarti x per y ini jadi apa? Kita lihat di yang ini x per y adalah kotangan alfa, kita ganti menjadi kotangan kuadrat alfa. Kemudian r per y itu kalau kita lihat adalah kosekan alfa, sehingga kita peroleh di sini kosekan kuadrat alfa, atau boleh dipindah-pindahkan ya seperti yang tadi. Kalau misalnya 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa misal, dikurangi kotangan kuadrat alfa, seperti itu. Dan boleh juga kalian pindahkan kotangan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangi 1, boleh ya. Nah, jadi berdasarkan yang tadi kita sudah temukan, kita peroleh kalau kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin, sekan alfa itu kebalikan dari cos, kemudian kotangan alfa kebalikan dari tan. Kemudian tan alfa itu sin alfa per cos alfa, kotangan alfa itu cos alfa per sin alfa, dan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, kemudian kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, ini ke-8 identitas ini merupakan modal sedikitnya yang perlu kalian ingat gitu untuk mengerjakan soal-soal identitas trigonometri lainnya, atau kedepannya adalah untuk menyelesaikan atau mencari atau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Jadi ke-8 poin ini wajib untuk kalian ingat ya. Kemudian di sini ada contoh belajar membuktikan, tapi ini membuktikannya bukan dalam bentuk umum karena si alfanya diketahui ya 0 derajat. Yang namanya membuktikan itu harusnya bentuk umum, tapi ini membuktikannya dengan contoh. Buktikan identitas tan alfa sama dengan sin alfa kali cos alfa per 1 min sin kuadrat alfa. Bagaimana caranya? Tinggal kita substitusikan saja 0 derajat ini menggantikan alfa, berarti alfa ini diubah menjadi 0 derajat. Begitu juga yang ini, yang pada sin, juga pada cos, juga pada sin kuadrat alfa, itu semuanya diganti oleh 0 derajat. Tan 0 derajat sama dengan sin 0 derajat adalah, bisa kita lihat sin 0 adalah 0, kemudian cos 0 adalah 1. Nih, kita substitusikan 1 dikurangi sin kuadrat alfa tadi 0 ya, berarti 0 kuadrat. Tan 0 derajat adalah 0, sehingga 0 sama dengan 0 dibagi 1 itu 0, maka ini terbukti ya. Kemudian ibu meminta kalian untuk mencoba mensubstitusikan. Kalau tadi 0 derajat, sekarang itu alfanya ada 45 derajat. Maka apa yang harus kalian lakukan? Mengganti alfa dengan 45 derajat. Ini sampel jawaban yang betul, sehingga ini tan 45 derajat sama dengan berapa gitu ya, tan 45. Kan sin 45 kita lihat setengah akar 2, ini sin 45 dikali cos 45, cos 45 juga sin setengah akar 2, sin cos 45 seperti sin 45 derajat setengah akar 2 per 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Sin kuadratnya tadi setengah akar 2 dikuadratkan, berarti kita peroleh yang atas ini, ingat ya pecahan, berarti perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang pembilang ini kan ada akar 2 dikali akar 2, berarti jadi 2 per 2 kali 2, 4. 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Per yang bawahnya setengah akar
2 kuadrat itu kan sama seperti yang atas sih, hasilnya setengah, sehingga 1 dikurangi setengah itu hasilnya setengah. Nanti bakal jadi bentuk 1/2 kan yang atas, yang ini, per 1 dikurangi 1/2 juga 1/2, sehingga jawabannya adalah 1. Kemudian kita lihat tan 45 derajat juga kan sama dengan 1, berarti terbukti. Nah, untuk contoh yang kedua, ini ada beberapa cara. Bisa yang namanya membuktikan itu kita punya modal yang kiri jadi yang kanan, bisa punya modal yang kanan pengen jadi yang kiri. Nih, ini cara yang pertama itu dari kiri ke kanan, berarti modalnya adalah kotangan alfa. Step pertama, kotangan alfa itu sama dengan 1/tan alfa. Nah, apa yang masih kurang? Kita belum punya yang atas kan, nih yang sekan alfa. Berarti gimana caranya kita memunculkan? Yaitu dengan mengalihkan yang ini 1 diubah agar muncul yang tadi kita mau, 1 dikali cos per cos. Cos per cos itu kan sama dengan 1 ya, sehingga ini tidak mengubah nilainya. 1 per cos itu sekan dan cos alfa itu cos alfa, sehingga terbukti kalau kotangan alfa itu sama dengan sekan alfa dikali cos alfa per tan alfa. Atau cara yang kedua, dari kanan ke kiri, berarti kita modalnya yang ini ya, sekan alfa cos alfa per tan alfa. Yang sekan alfanya kita ubah jadi 1 per cos, cos alfanya tetap per tan alfa. Ini kan bisa dibagi ya, cos alfa bagi cos alfa, sehingga kita punya 1 per tan. 1 per tan apa? Itu apa? Sama dengan kotangan alfa, berarti terbukti. Kemudian cara ketiga, dari kiri ke kanan, kita bisa dari step by step gitu. Jadi yang namanya membuktikan itu nggak perlu satu cara, kalian punya beberapa cara juga bagus, yang penting tujuannya tercapai, jadi bebas. Ini kotangan alfa itu kan cos per sin ya, agar bisa muncul ini kita bisa mengalihkan dengan sekan alfa per sekan alfa. Kenapa sekan alfa per sekan alfa? Kalian juga boleh kalau mau mengalihkan dengan cos alfa per cos alfa, karena kan tujuannya biar muncul nih si yang belum kita punya gitu ya, dikali-kalikan sehingga kita peroleh demikian. Cos kali sekan kan sudah sama bentuknya seperti yang di atas. Nah, yang sekan alfanya kita ubah jadi 1 per cos. 1 per cos dikali sin alfa kan jadi sin alfa cos alfa sama dengan tan alfa ya, sehingga terbukti. Itu untuk contoh yang kedua. Nah, ini juga masih membuktikan bagaimana, tentu banyak cara ya. Gimana caranya, mau yang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri atau dua-duanya dikerjakan secara bersamaan. Ini merupakan sampel jawaban yang betul. Ini membuktikan dari kanan ke kiri ini sebetulnya, karena modalnya yang kanan ya. Ibu betul kan? Ini harusnya dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena modalnya yang kanan, yang ruas kanan ya. Sin alfa dikali cos alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Ingat, identitas trigonometri 1 min sin kuadrat alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa, sehingga cos kuadrat alfa ini, atau kan kalau kita uraikan jadi cos alfa dikali cos alfa ya, itu salah satunya bisa dicoret. Kalau ini nyoret kuadratnya, atau dibagi cos alfa dibagi cos alfa, sehingga kita peroleh sin per cos sama dengan tan alfa. Itu cara pertama. Kalau kalian punya cara berbeda, bagus, kita bisa mengerjakannya kan memang dengan berbagai cara, jadi banyak jalan menuju Roma, istilahnya demikian. Seperti itu. Sekian pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.